Halo, perkenalkan namaku Agustina Indra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai moral keluarga dalam tradisi Katolik. Nah, keluarga sebagai miniatur gereja. Gereja Katolik memandang gereja itu sebagai miniatur gereja, yang dimana artinya adalah gereja kecil dalam rumah. Nah, pastinya di dalam rumah tangga kalian memiliki banyak keluarga seperti dari ayah dan ibu dan kakak dan adik. Nah, di dalam keluarga, semua anggota keluarga diharapkan untuk saling menguatkan satu sama lain dalam iman dan saling mendorong untuk semakin percaya pada Allah. Nah, saling membantu dalam berbagai bentuk pelayanan kasih. Dari sinilah keluarga sering disebut sebagai cinta yang pertama dan paling mendasar bagi setiap orang, karena di tempat inilah seorang pertama kali mengenal kasih yang tidak menuntut adanya balasan, kesabaran, dan pengampunan. Nah, apa sih peran orang tua dalam kehidupan anak? Peran orang tua pastinya mendidik anak, mendidik dalam tingkah laku, kemudian tutur kata, dan mengajarkan anak untuk rajin berdoa dan ke gereja. Nah, relasi yang paling utama bagi manusia adalah relasi dengan Allah. Relasi ini menjadi prioritas yang melampaui segala relasi manusia, termasuk relasi di dalam keluarga. Anak dan orang tua sebenarnya tidak saling memiliki satu sama lain, sebab pribadi pada dasarnya adalah milik Allah. Nah, sebagai Yesus sendiri pernah menegaskan bahwa siapa yang mengasihi ayah atau ibunya lebih dari dirinya, ia tidak layak menjadi muridnya, sebagaimana yang tercatat dalam Injil Matius bab 10 ayat 37. Ketika Allah memanggil seorang anak untuk menjalani hidup membiara atau menjadi imam, orang tua untuk diajak untuk rela menyerahkan anaknya ke tangan Allah. Nah, gereja juga mengajarkan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua ataupun pemimpin tidak boleh dijadikan sewenang-wenang. Nah, otoritas yang diberikan kepada Allah kepada mereka dimaksudkan untuk berkuasa atas orang yang dipercayakan. Nah, surat Roma bab 12 ayat 10 mengajak setiap orang untuk saling mengasihi di saudara dan saling mendahului dan memberi penghormatan. Sedangkan surat Kolose bab 3 ayat 21 mengingatkan para bapak agar tidak menyakiti hati anaknya supaya anak tidak menjadi malah hati. Nah, anak menghormati orang tua. Ya, itu wajib ya teman-teman. Penghormatan itu ditunjukkan melalui kasih dan rasa terima kasih. Jadi, seorang anak itu wajib menghormati kedua orang tua karena mereka sudah mendidik dan membesarkan kita. Nah, kita sebagai anak wajib mengikuti perintah orang tua dan menghormati orang tua. Hal ini dapat sejalan dengan nasihat kitab Sirah bab 7 yang mengajak setiap anak untuk menghormati ayahnya dengan segenap hati dan tidak melupakan jerih payah ibunya saat melahirkan dan membesarkan. Jadi, buat teman-teman, kita harus menghormati kedua orang tua ya. Nah, selanjutnya, orang tua menghormati anak. Tidak hanya menghormati orang tua ya, tetapi orang tua juga perlu menghormati anaknya. Orang tua memiliki kewajiban untuk menghormati anaknya. Nah, Allah mempercayakan pada orang tua agar mereka dapat menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Seperti bisa mengajarkan untuk rajin berdoa, kemudian rajin ke gereja. Hal itu sudah merupakan hal-hal yang dimana kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Paus Benedictus pernah menyampaikan bahwa cinta yang tidak dapat dibatalkan antara pria dan wanita menjadi dasar untuk membangun masyarakat yang menjadi rumah bagi seluruh umat manusia. Nah, di sini saya akan membahas mengenai laki-laki dan perempuan. Nah, pasti teman-teman sempat mendengar ya, laki-laki dan perempuan itu diciptakan
oleh Tuhan. Gereja mengajarkan bahwa Allah memberikan laki-laki dan perempuan kepada satu sama lain agar menjadi satu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Injil Matius bab 19 ayat 6 bahwa keduanya bukan lagi dua, melainkan satu. Melalui cara inilah hidup adalah dalam kasih yang berbuah dan menjadi tanda kehadiran Allah. Nah, selanjutnya ada 3 syarat perkawinan sakramental Katolik nih teman-teman. Teman-teman tahu nggak? Ya, yang pertama itu adanya persetujuan yang bebas tanpa paksaan dari pihak manapun. Jadi, ketika melakukan sakramen perkawinan itu harus adanya persetujuan bebas yang berarti tanpa paksaan satu sama lain, baik di pihak laki-laki maupun di pihak perempuan. Kedua, penegasan akan kesatuan dan eksklusif yang berlangsung seumur hidup. Yang ketiga, keterbukaan terhadap kemungkinan kehadiran anak dan perkawinan tersebut. Nah, yang keempat, 4 sifat perkawinan Katolik. Yang pertama ada unitas atau persatuan, yaitu perkawinan sebagai perjanjian yang membawa kepada persatuan tubuh, pikiran, dan jiwa antara seorang anak laki-laki. Yang kedua ada indivisibilitas, yaitu sifat yang tak dapat dipisahkan. Yang ketiga, keterbukaan terdapat terhadap keturunan. Yang keempat, komitmen terhadap kesejahteraan pasangan. Nah, pasti orang-orang bertanya ya, mengapa perkawinan tidak dapat dipisahkan? Nah, dalam tradisi gereja Katolik, pernikahan tidak dapat dipisahkan karena berkaitan dengan hakikat cinta itu sendiri, yang dimana cinta sejati adalah pemberian diri yang total tanpa syarat. Kalau seseorang masih menyimpan atau pintu keluar dalam hubungan. Yang kedua, pernikahan mencerminkan cara Allah mencintai manusia, maka pernikahan dalam Katolik itu tidak boleh dipisahkan ya. Nah, yang ketiga, pernikahan mencerminkan cinta Kristus kepada gerejanya. Nah, Yesus menegaskan sendiri secara langsung dalam Injil Matius 9 bahwa dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini bukan sekadar anjuran, melainkan pernyataan tegas bahwa perkawinan adalah karya Allah dan manusia yang tidak berwenang untuk memutuskannya. Nah, apakah semua orang dipanggil untuk menikah ya? Nah, tidak ya teman-teman. Dalam gereja Katolik, ada juga loh yang tidak menikah, yang biasa disebut dengan biarawan dan biarawati. Nah, biarawan itu apa sih? Nah, biarawan itu biasanya ada romo, bruder, itu mereka memilih untuk tidak menikah. Nah, kalau biarawati itu suster. Nah, biarawan dan biarawati adalah mereka memilih untuk menjalin hidup selibat, yaitu untuk tidak menikah. Nah, Yesus sendiri pernah menunjukkan jalan khusus ini mengajak sebagian orang untuk tidak menikah demi kerajaan surga. Sebagaimana dicatat dalam Matius bab 9 ayat 12. Hal ini penting untuk dipahami agar tidak ada tanggapan bahwa nilai seorang ditentukan oleh status pernikahannya, karena baik hidup berkeluarga maupun hidup selibat sama-sama merupakan panggilan yang mulia di hadapan Allah. Nah, pernikahan beda agama. Gereja juga mengenal beberapa bentuk pernikahan yang melibatkan beda agama. Pasti teman-teman sering menemukan ya pernikahan beda agama yang biasa disebut dengan dispensasi, di mana laki-laki yang beragama Katolik dan yang perempuan agama Katolik. Dan itu bisa ya teman-teman, dan itu biasa disebut dengan pernikahan dispensasi. Nah, dari kesimpulan nih teman-teman. Kesimpulannya, keluarga merupakan sebuah gereja kecil dan tempat utama bagi seorang anak untuk belajar mengenai kasih. Jadi pasti teman-teman mempunyai keluarga yang saling mengasihi kan, saling membantu, dan saling menghormati satu sama lain. Nah, dalam perkawinan dipandang sebagai sakramen yang bersifat satu, yang dimana tidak boleh diceraikan, terbuka terhadap kehadiran anak, dan diarahkan untuk kesejahteraan bersama pasangan. Kesetiaan dalam perkawinan menjadi cerminan dari kasih Allah sendiri kepada umatnya. Baik hidup berkeluarga maupun hidup selibat merupakan panggilan yang mulia. Pada akhirnya,
Keluarga juga membutuhkan dukungan loh teman-teman, dukungan dari masyarakat sekitar. Namun yang paling utama adalah keluarga ya teman-teman. Jadi, yuk kita saling mengasihi keluarga kita, saling menghormati kedua orang tua kita, kakak, adik, dan saudara-saudara, saling mengingatkan untuk rajin berdoa, rajin beribadah, dan rajin berangkat ke gereja. See you.